Selamat malam, Mbak. Selamat malam. Boleh tahu namanya siapa? Boleh? Nama saya Tasya. Oh, Mbak Tasya. Perkenalkan, nama saya Fani. Jadi Mbak Tasya tuh bisa panggil saya Mbak atau Kakak biar kita tuh lebih akrab gitu, biar Mbak tuh gak canggung cerita sama saya. Ya, anggap aja kita tuh teman gitulah. Oh iya, Mbak Tasya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Mbak Fani, cuman dikit gak baiknya. Oh, kenapa ngerasa gak baik? Ya punya sedikit problem lah Mbak. Boleh diceritakan masalah yang sedang Mbak Tasya alami? Boleh. Jadi gini Mbak ceritanya. Saya kan awalnya punya sahabat yang bisa dibilang kalau zaman sekarang kan geng ya Mbak ya. Jadi awalnya kan kita tuh berempat Mbak, berempat. Terus salah satu dari kita itu memang lagi pendidikan Mbak di luar, jadinya dia fokus sama pendidikannya. Akhirnya kita tinggal bertiga nih Mbak. Nah tinggal saya sama A sama si B. Nah tapi saya bingung Mbak. Bingungnya kenapa ya, Mbak? Iya saya tuh bingung banget Mbak, karena saya tuh ngerasa kalau saya tuh dijauhin gitu loh Mbak sama mereka. Oh, jadi Mbak Tasya tuh merasa dijauhi sama mereka. Kalau boleh tahu, kenapa Mbak Tasya bisa merasa dijauhi sama mereka? Alasannya apa ya? Jadi tuh saya merasa kalau saya tuh dijauhin tuh pas 1 minggu yang laluan Mbak. Jadi kan saya ngajakin mereka itu hangout. Biasalah Mbak, kalau misalkan weekend kan paling enak kan ngobrol ya sama geng sendiri gitu loh. Akhirnya saya ngajakin mereka Mbak, tapi ada salah satu nih bales nih, ya si A lah bales, kalau misalkan ngapain sih ngechat lagi gitu loh, nggak usah mikirin kita, lu aja nggak mikirin kita gitu Mbak. Emang awalnya Mbak Tasya tuh ada masalah apa? Kenapa bisa mereka tuh merasa Mbak Tasya gak pernah ngajakin mereka? Saya sih kurang tahu sih Mbak, salah saya tuh di mana. Cuman akhir-akhir ini kenapa saya susah diajakin buat kumpul itu karena saya tuh lagi banyak tugas Mbak. Saya tuh aduh Mbak, masih semester akhir. Bingung saya. Oh, Mbak Tasya tuh masih semester akhir. Iya Mbak, masih semester akhir. Kalau boleh tahu semester berapa? Saya udah semester 7 Mbak. Wah, udah akhir ya, Mbak? Udah akhir banget. Makanya saya bingung Mbak. Saya gimana nih sama kedua sahabat saya. Saya nggak mau hubungan saya sama mereka berdua itu renggang kayak gini Mbak. Kalau boleh tahu, Mbak Tasya tuh awalnya udah minta maaf sama dia, sama mereka. Udah Mbak, jadi kan beberapa hari yang lalu nih Mbak, saya WA di grup itu, saya minta maaf kalau saya punya salah gitu kan. Nah terus ada salah satu orang di situ, ternyata tuh si B itu tuh nge-VN Mbak, nge-VN jelasin semua kesalahan saya. Nah akhirnya saya menyadari kesalahan saya Mbak. Kalau boleh tahu, apa yang Mbak sadari di diri Mbak yang Mbak tuh ngerasa Mbak tuh salah? Jadi kan ternyata masalah ini itu udah hampir 3 bulanan yang lalu Mbak. Oh, udah cukup lama ya? Iya lama banget, pokoknya juga saya ternyata tuh baru sadar Mbak. Jadi 3 bulan yang lalu itu kita tuh masih akrab banget Mbak, bertiga, masih ya kayak wah udahlah nggak bisa dihiraukan lagi, kita bertiga kalau kumpul tuh luar biasa lah hebohnya, karena kan saya tuh tipikal orang yang humoris ya, jadi badut di perkumpulan, karena kan saya itu nggak suka kalau lihat perkumpulan tuh kayaknya hening nggak jelas gitu loh Mbak. Saya paling nggak suka, makanya saya selalu menghibur. Ternyata ada salah satu orang yang nggak terima dengan hiburan saya.
Terus bilangnya kayak gini, Mbak, ngapain sih lu nibur-nibur kayak gitu, nggak jelas tau gak sih, aneh lu orangnya gitu, Mbak. Tapi saya nggak masukin ke hati karena kan mungkin ya dia nggak terima gitu loh sama bercanda saya, atau mungkin ya dia juga bercandanya begitu gitu loh. Jadi kan saya mencoba memahami, dan semenjak saat itu sahabat-sahabat saya yang A sama si B ini nggak nyaman, Mbak, sama saya. Jadi kayak terlalu berlebihan gitu, kayak terlalu menyuarakan yang nggak seharusnya disuarakan gitu loh, Mbak. Jadi kan saya, tapi kan saya nggak bisa begitu gitu loh, Mbak. Jadi saya ngerasa saya nggak bisa, saya harus begini karena saya nggak mau lihat lagi kumpul tuh mainnya HP gitu loh, Mbak. Saya nggak bisa, kalau kumpul ya udah kita fokus kumpul ngobrol gitu loh, Mbak. Jadi sejak saat itu saya ngerasa saya salah gitu loh, Mbak. Jadinya saya mencoba memperbaiki tapi mereka belum bisa maafin saya. Aduh, saya bingung, Mbak, gimana ya, Mbak, caranya supaya mereka tuh maafin saya. Oh, jadi awal masalahnya itu karena Mbak Tasya itu dianggap gaje gitu Iya, sama mereka. Mbak. Terus pada akhirnya kalau mereka lagi mau pergi, Mbak Tasya tuh jadi jarang diajak Iya, gitu. jarang diajak karena gara-gara itu. Oh, kayak gitu ya, Mbak. Terus Iya. Mbak Tasya udah coba minta maaf, udah coba apa namanya ngejelasin gitu ke mereka. Kalau minta maaf itu sering, Mbak, bahkan hampir setiap hari. Tapi kan memang karena saya tuh orangnya kayak gini, jadi buat mereka tuh ya udahlah, Mbak, biasa aja. Tapi kan saya nggak pengen, Mbak, kondisinya kayak gini karena kan mereka berdua itu soib saya juga ngakui kesalahan saya sama mereka. Saya pengen ketemu, Mbak, sama mereka, tapi saya bingung ngajakinnya tuh gimana caranya biar mereka itu mau ketemu sama saya. Kalau boleh tahu, hubungan kalian bertiga itu masih ini kan masih akrab gitu di chat, masih Masih. saling kontek-kontekan gitu Iya, kan? masih. Tapi mungkin saya jarang bales karena ya karena kesibukan akhir semester saya. Itu, Mbak. Ya bersyukur sih karena masih ada komunikasi lewat chat, walaupun mungkin mereka marah gitu sama Mbak Tasya. Tapi menurut saya sih begini, Mbak, ini cuma sekedar saran gitu ya. Lebih baik ini coba aja Mbak Tasya tuh minta maaf lagi ke mereka, coba ngomong baik-baik ke mereka, akui kalau Mbak Tasya itu salah. Terus coba gitu buat apa namanya ngajakin mereka kumpul nongkrong di mana gitu. Terus coba memperbaiki hubungan antara Mbak Tasya sama sahabat-sahabatnya Mbak Tasya, biar hubungan antara kalian tuh makin erat lagi, biar nggak ada lagi perselisihan di antara kalian. Itu sih, Mbak. Nah itu tuh, Mbak, yang saya tanyain. Duh, saya bingung. Saya tuh harus ngajakin mereka tuh yang kayak gimana lagi caranya. Tapi boleh juga sih kalau misalkan diajakin lagi. Soalnya beberapa hari ini saya udah lost kontak tuh, Mbak, sama mereka berdua karena saya merasa saya tuh nggak baik buat mereka. Saya juga merasa kalau saya ada di deket mereka tuh mereka nggak nyaman sama saya, Mbak. Oh, kok bisa Mbak Tasya merasa seperti itu? Kan mereka kan sahabatnya Mbak Tasya yang katanya dari kecil bareng. Berarti kan apa namanya udah tahu sifat masing-masing, karakter masing-masing. Harusnya Mbak Tasya jangan merasa kayak gitu, jangan berkecil hati gitu kan. Kalau boleh tahu, mereka itu rumahnya deketan sama Mbak Tasya atau rumahnya berjauhan? Berjauhan sih, Mbak, cuma ada salah satu yang deket. Oh, kalau begitu coba aja Mbak Tasya tuh main ke rumahnya dia, coba bersilaturahmi gitu, sekali main ke rumahnya, datengin ke rumahnya langsung, jangan hanya lewat chat. Barangkali kalau misalnya datengin ke rumahnya langsung, dia tuh bisa lebih apa namanya lebih enak gitu ngobrolnya, kalian bisa sharing-sharing, saya minta maaf secara langsung, perbaiki hubungan kalian yang sempat renggang gitu. Gitu ya, Mbak.
Oh, oke deh Mbak, kalau gitu nanti saya coba nih. Waduh, makasih banget ya Mbak sarannya. Emang Mbak Fani itu the best banget dah. Terus makasih juga nih Mbak udah nyempetin waktu dengerin cerita saya. Saya jadi lega nih dengerinnya karena kan baru denger nih. Wah, pokoknya makasih banget lah Mbak Fani untuk hari ini. Oke, sama-sama Mbak. Kalau misalnya Mbak Tasya merasa tenang setelah bercerita ke saya, ya saya juga bersyukur. Semoga apa namanya, dengan Mbak Tasya bercerita, Mbak Tasya bisa jadi lebih tenang, jadi lebih punya inspirasi buat memperbaiki hubungan Mbak Tasya dengan sahabat-sahabatnya Mbak Tasya. Oh, kalau gitu makasih ya Mbak ya. Iya, sama-sama. Nih, saya pamit dulu nih. Langsung nih mau ke rumahnya. Gitu. Assalamualaikum Mbak Fani. Waalaikumsalam.